Oke, Pak Andi, seperti yang kita tahu ya, film-film terdahulu dari Lito Pictures ini adalah adaptasi dari game. Betul ya Pak Andi ya? Bagaimana sih ceritanya Lito Pictures ini memutuskan untuk membuat film original? Ya, jadi terima kasih. Semoga tadi film Pengantin Iblis bisa dinikmati. Jadi betul memang film Pengantin Iblis ini merupakan rekor baru buat kami di Lito Pictures karena ini adalah film pertama kami yang bukan berasal dari game tapi terinspirasi dari kisah nyata. Dan waktu pertama kali tim kami mendengar cerita Pengantin Iblis ini, kami langsung amat jatuh hati, amat tertarik karena ceritanya kami lihat bahwa ini amat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, konflik yang dialami, suasananya itu amat dekat dengan kita. Dan seperti yang bisa dilihat bahwa film ini juga ingin kita beritahukan bahwa semua bahaya yang dialami itu bukan sesuatu yang kebetulan atau tidak sengaja, tapi memang itu merupakan keputusan dari masing-masing karakter yang ada di cerita ini. Jadi ya memang ceritanya buat kami amat begitu menarik dan tentunya saya amat terima kasih kepada Mbak Lele sebagai penulis, ya Mas Kinoy sutradara dan teman-teman cast semua ya, Buki, Givina, Arla, Mbak Rata, Mbak Eli, Bu Eli, Wafda, Taskia, Nina ya yang telah berhasil membuat film ini jadi semakin hidup lagi. Dan tentunya juga untuk semua kru-kru yang belum bisa hadir pada hari ini. Ya, seperti itu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu benar ya. Tajam sekali sebenarnya ceritanya ya Pak. Gimana nih Mas? Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir. Ada Mas Arul, yang lainnya juga. Terima kasih juga buat Pak Andi, Bu Bella yang sudah dikasih percayaan ya sebelumnya untuk proyek ini. Kayak gitu, karena sangat senang sekali melihat Lito yang kalau saya lihat berkembang ya dari Pamali Dusun Pocong kayak gitu. Jadi iya, Pamali aku. Iya. Jadi kayak berasa saat dipanggil tuh jadi kayak kehormatan gitu, karena saya tahu dua produk sebelumnya Lito itu sangat bagus sekali kayak gitu. Dan malah jadi beban saya untuk bagaimana untuk film ketiga ini bisa lebih bagus dari yang sebelumnya kayak gitu. Dan waktu Bella ngajak ketemuan kayak gitu ya. Ada satu hal yang menarik di genre ini gitu, saat dia mengatakan bahwa mau bikin film horor gitu ya. Terus temanya apa kayak gitu, keluarga, family. Nah di sini aku sampai mikir, oh iya, sebenarnya film drama yang kisah tentang keluarga itu banyak kayak gitu. Tapi ini ada satu menarik, bagaimana tema keluarga ini kita bawa ke genre yang levelnya naik lagi, biar terasa ada adrenalin, ada actionnya, ada sedikit kengerian kayak gitu. Jadi biar impact ke penontonnya pun jadi terasa kayak gitu. Jadi itu tantangan saya gitu, karena nggak mau di dalam film ini jadi sesuatu yang terlalu drama juga, tapi ada impactnya juga kepada penontonnya kayak gitu. Terus juga kalau kita ngomongin manusia itu kan ada sisi baik dan buruknya gitu loh. Nah ternyata tema keluarga bisa kita bawa ke genre horor dengan kita memperlihatkan manusia-manusia mana yang buruk, mana yang baik kayak gitu loh. Nah sedangkan itu yang kita coba kasih sesuatu yang berbeda gitu secara storytellingnya kayak gitu. Di balik semua ada unsur gore yang kalau saya bilang ini brutal ya. Si Tasya ini lebih brutal dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi pencapaiannya pun levelnya juga dinaikin gitu dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sempat juga ada kekhawatiran gitu dari saya, takutnya karena ada keterbatasan umur atau apa gitu. Tapi di sini produser memberi keleluasaan ke saya untuk membuat treatment yang jadi sangat bebas gitu untuk berkreasi kayak gitu di Lito ini. Jadi itu yang Bang Tasya, benar-benar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah hadir di akad nikah aku di Pengantin Iblis. Jujur happy banget
ketika ditawarin sama Lito lagi untuk main di salah satu filmnya. Pertama kita buka dengan Pamali. Tetap aku tidak cantik. Tetap dibikinnya belum mandi. Nah di sini lebih belum mandi lagi. Padahal di kamar mandi, tapi nggak mandi-mandi. Nah ini dan proses kita tuh nggak singkat juga ya, karena banyak workshop. Kita tetap melakukan, karena kita kerja di pasar, kita sempat harus workshop potong ayam juga gitu. Dan kita bertiga tuh lumayan menangis dulu sih ngelihat prosesnya gitu. Betul banget. Betul banget, karena ini dua-duanya di belakang tuh kan bener-bener cengeng kan. Lo juga ya. Lo juga cengeng. Aku kan keluarga ini kan Benar. Itu cengeng nggak usah dibahas. Oke. Nah itu tuh tapi yang mungkin selama proses itu motong ayam dan kawan-kawannya itu informasi itu tidak dibuang, itu kita memang langsung bikin barbecue dan melakukan seperti layaknya seperti di pasar lah kita memotongnya gitu. Terus untuk menemukan karakter Ranti juga gak mudah, karena alhamdulillah tapi juga mendapatkan partner-partner main, mendapatkan director Bang Ginoy, ada acting coach Mas Totos gitu. Gimana sih cara ngebentuk Ranti biar itu gak gitu-gitu aja, gak iblis yang serem, tapi dia lebih memainkan psikis orang yang dia hadapi gitu. Nah akhirnya aku ngebelah untuk menjadi 3 karakter, yaitu Ranti, Rantis, dan Iblis. Dan itu menurutku tidak mudah, tapi teman-teman Lito juga sangat membantu. Di lokasi sangat menyenangkan, kru-krunya juga menyenangkan. Waktu itu mungkin pengalaman pertama ya syuting bareng sahabat sendiri juga, dan kita harus yang tidak rukun. Antusias? Happy banget. Nah itu tuh ada satu momen dimana yang adegan tadi di pasar yang berantem sama dia, sudah disediakan props pisau yang emang harusnya bisa nyangkut, tapi kok nggak nyangkut gitu. Dan emosi di situ kan lumayan benar-benar yang Lumayan besar lah gitu. Awal pertama ditanyain, Gina berani nggak? Gina mukanya Apa dulu nih? Berani ngapain? Terus aku bilang kalau misalkan dia nggak yakin, aku nggak yakin gitu. Terus karena itu diulang-ulang karena nggak nyangkut itu apa pisau, mau nggak mau aku udah kayak bentar lagi abis nih energi gue. Harusnya ngomong ke Givina, Vin, kalau gue pakai pisau beneran, lu aman nggak? Aman. Tapi suaranya mengecil gitu kayak aman. Ya udah nggak, kita coba dulu bla bla bla. Tapi ya alhamdulillah karena niatnya juga baik gitu, tidak ada iblis-iblis yang mengganggu. Tapi kita nggak ada yang tahu ya kalau lu kan sering banget kesetanan ceritanya. Jadi kalau tiba-tiba hihihi beneran ya kan nggak kejadian. Udah guys, udah lewat ya. Iya, sorry ya guys. Itu salah satunya. Dan kita juga, aku berdua sama Arla juga banyak banget scene-scene yang drama-dramanya juga kita pegang gitu. Nah itu tuh benar-benar happy banget karena Arla juga ngasih semuanya gitu. Dia nggak nembokin dirinya, jadi aku untuk masuk ke alam bawah sadarnya Arla, sambil hatinya gembel. Itu tuh lebih mantap. Dan ketemu sama ibu-ibu aku ya, yang satu menyesatkan menjadi aku menikah dengan iblis, nah yang satu mertua yang ya punya suami kayak gini juga gitu kan. Tapi mertua baik ini benar-benar baik di aslinya, dan anak aku juga pintar banget. Dan Sebut lagi semua. aduh, ya, Nggak usah. ya dua cowok-cowok ini sangat ya gitu aja. Tapi ya itu aku ngerasa syuting ini menyenangkan, dan semoga film ini bisa diterima di masyarakat Indonesia, pecinta film dan pecinta horor.